Siapa sih yang mau miskin? Buat saya miskin itu hanya sebuah barometer. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. Menerangkannya, yang gak usah ribet-ribet. Pakai ilmu-ilmu langitan, mungkin dari perguruan antah berantah di sana-sana. Apapun pendapatan yang kita dapat, kemudian pendapatan itu hanya bisa untuk mencukupi seperempat, sepertiga, atau setengah dari kebutuhan standar, kebutuhan pokok. Apa enggak miskin itu namanya? Makanya seringkali kita kan mendengar ada istilah UMR, mungkin UMK, suatu ukuran upah yang digariskan pemerintah untuk mencukupi kebutuhan standar di tiap kota yang berbeda-beda. Soal bagaimana pemberi upah mengacu hal tersebut, ya wewenang mereka lah. Bukankah perjanjian antara pemberi jasa dan penerima upah itu adalah kesepakatan? Kalau pemaksaan, itu kan namanya perbudakan. Bahkan seringkali negara-negara besar menghitung angka kesejahteraan rakyatnya dengan melihat GDP. Bagaimana jumlah pendapatan total di suatu negara dibagi semua jumlah penduduk. Apakah itu valid? Tepat? Kalau semua pendapatannya merata, ya valid, tepat. Kalau tidak, ya pasti jomplang. Masih ingat kan dengan hukum Pareto, di mana populasi 20% akan mewakili produktivitas populasi yang 80%. Dan sebaliknya, di mana populasi yang 80% hanya menghasilkan produktivitas sebanyak 20% saja. Andai kata itu dikumpulkan dan dibagi rata, ya pasti hasil biasnya sangat jauh. Nah, dengan bertambahnya penduduk, mengapa jurang kemiskinan ini semakin dalam? Bagaimana tidak bila seseorang mendapatkan pendapatan 5 juta dikala masih sendiri, masih lajang, masih jomblo. Kemudian dia menikahi seorang istri. Logikanya, dia kan harus mendapatkan 2 kali 5 juta. Pendapatan yang harus didapatkan tiap bulan adalah 10 juta. Kemudian kalau dia mempunyai 1 anak, logikanya ya menambah 5 lagi. Total pendapatannya harus didapatkan tiap bulan adalah 15 juta. Dan seterusnya, dan seterusnya. Masalahnya lagi nih, saat lajang pendapatannya 5 juta rupiah per bulan. Kemudian kalau menikah, pendapatannya flat, tetap 5 juta rupiah per bulan. Apa enggak satu orang hanya kebagian 2,5 juta rupiah satu bulan? Kemudian keluar anak 1, pendapatannya masih segitu-gitu juga, 5 juta per bulan. Dibagilah menjadi 3. Satu orang kan kebagian 1,7 juta per bulan. Kemudian nambah lagi 1 anak jadi 4. Ya, pendapatannya masih flat, 5 juta per bulan. Apa enggak seorang hanya mendapatkan 1,25 juta per bulan? Lalu bagaimana cara menutupi itu semuanya? Ya, jangan tanya ke saya lah. Masa situ yang kawin, situ yang punya anak, kok saya yang disuruh pusing? Mikirlah. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang.